Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah atau bisa disebut dengan pemulasaran jenazah. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan harapan ilmu yang kita dapatkan akan berguna dan barokah. Amin amin. Rabbal alamin. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, kita akan mulai pembahasan pertama. Ini adalah peta konsep yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Perlu kalian ketahui bahwa pengurusan jenazah ini ada 4. Yang pertama itu memandikan jenazah, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan jenazah, dan yang keempat adalah menguburkan jenazah. Apa sih hukumnya dari keempat ini? Hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Jika ada satu orang melaksanakan yang keempat ini, maka yang lain gugur kewajiban untuk melaksanakannya. Kewajiban mengurus jenazah. Pertama, sakaratul maut. Sakaratul maut ini ditandai oleh berbagai gejala, seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan. Misalkan ujung tangan, ujung kaki itu dingin semua, rasanya lemah, ngantuk, hilang kesadaran, dan biasanya hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Itu namanya sakaratul maut. Ini seperti yang dibahas barusan, mengurus jenazah itu adalah hukumnya itu fardu kifayah. Ini yang sudah barusan Pak Guru jelaskan. Ini dalilnya tentang pengurusan jenazah. Wa ja'at sakaratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Ini dalam surah Al-Qaf, surah ayat 19, surah Qaf ayat 19. Lantas hal apa yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia? Di antaranya, yang pertama itu ketika matanya masih terbuka, maka pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan. Jadi kadang ada jenazah itu masih matanya terbuka, maka harus dipejamkan matanya dengan cara mengurut pelupuk matanya itu pelan-pelan. Yang kedua, apabila mulutnya itu masih terbuka, maka katupkan di tali. Ini menggunakan kain atau selendang agar tidak bisa terbuka kembali. Jadi jika mulutnya terbuka, maka dikatupkan dengan kain atau di tali. Ini tujuannya agar mulutnya itu tidak terbuka kembali. Yang ketiga, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Nah, biasanya yang orang yang sudah meninggal, jenazah sudah meninggal itu tubuhnya harus ditutup. Ini sebagai penghormatan bagi dirinya. Proses pengurusan jenazah. Istilah jenazah berasal dari bahasa Arab yang berarti mayat dan pula berarti usungan serta mayatnya. Seorang muslim itu yang sudah meninggal harus segera diurus, dan itu tidak boleh tunda-tunda. Kecuali ada yang maksa, misalkan menunggu dari hasil visumnya dokter atau ada kerabatnya yang jauh menunggu datangnya, itu bisa ditunda. Tapi kalau kerabatnya dekat, tidak ada hal-hal yang bisa menunda hal itu, maka itu harus segera diurus. Ini kewajibannya
Tadi sudah disebutkan bahwa ada 4: memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah. Nah, ini kategori jenazah dan cara perawatannya. Yang pertama, jenazah muslim. Kalau jenazah itu muslim, maka harus dengan 4 yang tadi: memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Dan jika jenazah itu syahid dunia akhirat, maka menyempurnakan kain kafan ketika pakaian yang dikenakannya kurang, dan kemudian memakamkannya. Jadi kalau ada yang mati syahid, maka ketika pakaiannya itu kurang, maka harus disempurnakan dengan kain kafan. Setelah itu baru dimakamkan. Bayi prematur. Yang ketiga kategori jenazah itu bayi prematur. Yang pertama, bayi prematur lahir dalam keadaan hidup. Bagaimana pengurusannya? Ini sama dengan jenazah muslim. Jadi 4 syarat itu harus dipenuhi: memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Maka 4 itunya harus dipenuhi bagi bayi yang lahir dalam keadaan hidup. Ini disebut dengan bayi prematur, bayi yang berusia belum genap 6 bulan. Yang kedua, lahir dalam bentuk bayi sempurna, namun tidak diketahui tanda-tanda kehidupan. Jadi badannya sudah sempurna, tangan, kaki itu sudah lengkap, tapi tidak ada tanda kehidupan, maka kewajibannya sama dengan mayat muslim, tapi tidak sah disolati. Dan yang ketiga, sudah dalam bentuk manusia. Belum berbentuk manusia. Yang ketiga itu belum berbentuk manusia, maka tidak ada kewajiban apapun. Namun, hal itu disunahkan membungkusnya dengan kain dan memakamkannya. Ini kategori jenazah yang harus kalian ketahui. Dan yang keempat, kategori jenazahnya adalah kafir dhimmi, golongan muslim. Bagi jenazah non muslim yang hidup berdamaian di sekitar kita, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, hidup damai dengan kita, maka kewajibannya adalah mengkafani dan memakamkan. Tuh. Terusnya, memandikan jenazah. Memandikan jenazah ialah membersihkan kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jadi, memandikan jenazah itu adalah membersihkan atau membersihkan dan menyucikan dari segala kotoran dan najis yang melekat di badan jenazah tersebut. Ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan, yang pertama itu harus beragama Islam. Yang kedua, tubuh atau anggota badan masih ada. Lantas bagaimana kalau sudah tidak ada? Ya, tidak ada, mau gimana lagi? Atau masih mau dimandikan kalau sudah tidak ada? Misal, ketabrak kereta api, terus salah satu anggota tubuhnya hilang, maka itu tidak usah dimandikan bagi yang sudah tidak ada. Jenazah tersebut bukan mati syahid. Kalau mati syahid, itu tidak usah dimandikan. Seperti tadi, kalau mati syahid itu hanya ditutupi dengan kain kafan kekurangannya, terus langsung dimakamkan. Tuh. Siapa sih yang berhak memandikan jenazah? Yang berhak yang pertama adalah orang yang memandikannya harus sejenis, kecuali masih ada ikatan mahram. Jadi orang yang memandikan jenazah itu harus sejenis, kecuali ada ikatan mahram. Bisa juga suami istri, atau jika mayat adalah seorang anak kecil yang belum menimbulkan posisi syahwat. Bisa dipahami ya. Jadi yang pertama, orang yang berhak memandikan jenazah adalah orang yang memandikannya itu harus jenis, kecuali ada ikatan mahram, misalkan adik, kakak,
orang tua, anak, itu bisa. Terus ada terus suami istri, suaminya memandikan istrinya atau istrinya memandikan suaminya, itu berhak memandikan jenazah. Berikutnya yang berhak adalah orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah ahli waris. Ahli waris asobah laki-laki. Contohnya ayah, kakek, anak laki-laki, dan lain-lain. Itu yang berhak. Dan bila perempuan, maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahram. Ini kalau perempuan yang utamanya adalah memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahram. Yang berhak yang ketiga adalah orang yang memandikan, dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah. Tahu kan sifat amanah itu apa? Oke. Yang kedua, tempat memandikan. Tempatnya itu harus sepi, tertutup, dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas. Jadi tempatnya orang yang dimandikan itu harus sepi dan harus tertutup. Dan tidak boleh ada orang yang masuk kecuali orang yang bertugas. Yang kedua, tempatnya itu harus ditaburi wewangian, semisal bakar dupa dan lain-lain. Etika memandikan. Memandikan itu ada etikanya juga. Yang pertama, etikanya haram melihat aurat mayat kecuali untuk kesempurnaan memandikan. Jadi haram melihat auratnya. Yang kedua, etikanya wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. Yang ketiga, mayat dibaringkan di tempat yang agak tinggi atau dipangku oleh 3 atau 4 orang. Kalau tidak ada tempat yang agak tinggi, dipangku oleh 3 atau 4 orang. Yang keempat, mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak mungkin, maka auratnya saja yang ditutup. Yang kelima, sunnah menutup wajah mayat dari awal sampai selesai. Dari awal sampai selesai itu wajahnya harus tutup. Itu etika dalam memandikan jenazah. Yang keenam, sunnah memakai air dingin kecuali di saat cuaca dingin. Jadi sunnahnya memakai air dingin. Bagaimana caranya? Cara memandikan jenazah yang pertama, kita harus tahu dulu batas-batasnya. Yang pertama, batas mencukupi atau minimal. Minimal memandikan jenazah yang pertama itu menghilangkan najis saja pada tubuh mayat. Yang kedua, mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh, termasuk farjinya yang tampak ketika duduk atau bagian dalam alat kelamin laki-laki yang belum dikhitan. Jadi kalau ada laki-laki belum dikhitan, bagian dalamnya juga harus dicuci. Itu batas minimal. Sekarang batas minimal kesempurnaan. Tadi hanya batas mencukupi. Sekarang batas minimal kesempurnaan. Batas minimal kesempurnaan yang pertama, mendudukkan mayat dengan posisi agak condong ke belakang. Yang kedua, pundak mayat disanggah tangan kanan orang yang memandikan, dengan ibu jari diletakkan pada tengkuk agar supaya kepala mayat tidak miring. Yang ketiga, punggung mayat disanggah lutut kanan orang yang memandikan. Yang keempat, perut mayat diurut dengan tangan kiri secara pelan-pelan oleh orang yang memandikan secara berulang-ulang agar kotoran yang ada di perut mayat dapat keluar dan mayat disiram dengan air. Ini ada kecualinya, kecuali wanita yang sedang hamil. Kelima, lalu mayat ditidurkan dengan posisi terlentang. Yang keenam, setelah itu 2 lubang kemaluan dan aurat-aurat mayat lainnya dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri yang wajib dibungkus dengan kain. Jadi semua lubang kemaluan serta aurat-auratnya itu dibersihkan menggunakan tangan kiri dan wajib dibungkus dengan kain.
Selanjutnya, membersihkan gigi mayat dan kedua lubang hidungnya dengan jari telunjuk tangan kiri yang beralaskan kain basah. Dan jika terkena kotoran, maka harus disucikan terlebih dahulu. Jadi dengan menggunakan kain basah, gigi dan kedua lubang hidungnya itu dibersihkan. Dan jika kainnya itu terkena kotoran, maka harus disucikan terlebih dahulu. Kemudian mayat diwudukan persis seperti wudunya orang yang hidup, baik rukun maupun sunnahnya, dengan niat nawaitul wudu'al masnunah lihadzal mayyiti. Setelah itu, mengguyurkan air ke kepala mayat, kemudian jenggot, dengan memakai air yang telah dicampur daun bidara atau sampo. Berikutnya, menyisir rambut dan jenggot mayat yang tebal dengan pelan-pelan memakai sisir yang longgar. Tujuannya ini agar tidak rontok. Berikutnya, mengguyur bagian depan anggota tubuh mayat, dimulai dari leher sampai telapak kaki, dengan memakai air yang telah dicampur daun bidara. Jadi, bagian depan anggota tubuh itu diguyur air. Dimulainya dari leher sampai telapak kaki, semuanya diguyur air. Berikutnya, mengguyur sebelah kanan bagian belakang anggota tubuh mayat dengan agak memiringkan posisinya, mulai tengkuk sampai ke bawah. Kemudian sebelah kiri. Setelah sebelah kanan jadi sebelah kiri. Sama, harus tubuh mayat agak dimiringkan posisinya. Berikutnya, mengguyur seluruh tubuh mayat mulai kepala sampai kaki dengan air yang murni. Ini dengan air yang sudah suci, air yang murni, tidak dicampur dengan apapun, baik itu dengan sampo atau apa. Ini biasanya yang terakhir diguyur dengan air yang murni. Yang terakhir, mengguyur seluruh tubuh mayat untuk kesekian kalinya dengan memakai air yang dicampur sedikit kapur barus pada mayat yang sedang tidak melaksanakan ihram. Kesempurnaan sedang untuk dalam memandikan mayat, yaitu memandikan mayat dengan batas minimal kesempurnaan seperti di atas, kemudian ditambah 2 basuhan air bersih atau diberi sedikit kapur barus sehingga berjumlah 5 basuhan. Jadi ini minimalnya seperti yang di atas tadi, cuma ini ditambah 2 basuhan air bersih atau diberi sedikit kapur barus sehingga berjumlah 5 basuhan. Atau mengulang basuhan air yang bercampur daun bidara atau sabun, kemudian air bersih masing-masing sebanyak 2 kali. Jadi 4 basuhan. Jadi bisa tambahi 4 basuhan dengan menggunakan air bersih yang bercampur daun bidara atau sabun, kemudian dengan air bersih pembilasnya ini sebanyak 2 kali jadi 4 basuhan. Kemudian ditambah 3 basuhan air bersih atau yang diberi sedikit kapur barus sehingga berjumlah 7 basuhan. Terus yang keempat, kesempurnaan maksimalnya mengulang basuhan air yang bercampur daun bidara atau sabun, kemudian air bersih masing-masing sebanyak 3 kali, kemudian ditambah 3 basuhan air bersih atau yang diberi sedikit kapur barus sehingga berjumlah 9 basuhan. Sekarang yang tadi mandikan, sekarang mengkafani. Sebelum mayat selesai dimandikan, siapkan dulu 5 lembar kain kafan bersih dan berwarna putih yang terdiri dari baju kurung, surban, dan 3 lembar kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh untuk mayat laki-laki, atau 5 lembar kain kafan yang terdiri dari baju kurung, kerudung, dan sarung, serta 2 kain yang lebar untuk mayat perempuan. Jadi kalau laki-laki itu 5, kalau perempuan itu 5 dan 2 kain yang lebar untuk mayat perempuan. Tuh. Tata cara mengkafani. Pertama, letakkan lembaran-lembaran kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh.
kemudian baju kurung, lalu surban untuk mayat laki-laki atau sarung, lalu baju kurung, dan kerudung untuk mayat perempuan. Letakkan mayat yang telah selesai dimandikan dan ditaburi wangian dengan posisi terlentang di atasnya dan posisi tangan disedekapkan. Bisa dipahami ya, sambil dibayangkan. Kemudian letakkan kapas yang telah diberi wangian pada anggota tubuh yang berlubang, meliputi kedua mata, kedua lubang hidung, kedua telinga, mulut, dua lubang kemaluan, tambahkan pula pada anggota-anggota sujud, yaitu kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua telapak kaki, serta anggota tubuh yang terluka. Berikutnya letakkan kapas yang telah diberi wangian pada anggota tubuh yang berlubang. Ini sudah. Berikutnya lalu mayat dibungkus dengan lapisan pertama, dimulai dari sisi kiri, dilipat ke kanan. Jadi lapisan pertama dimulai dari sisi kiri, dilipat ke kanan, kemudian di sisi kanan dilipat ke kiri. Sedangkan untuk lapis kedua dan ketiga sebagaimana lapis pertama. Bisa pula lapisan lipatan pertama, kedua, dan ketiga diselang-seling. Hal di atas tersebut dilakukan setelah pemakaian baju kurung dan surban laki-laki atau sarung, kerudung, dan baju kurung untuk perempuan. Setelah itu, setelah mayat dibungkus, sebaiknya diikat dengan beberapa ikatan agar kafan tidak mudah terbuka saat dibawa ke pemakaman. Sedangkan untuk mayat perempuan ditambah ikatan di bagian dada. Mensolati mayit. Syarat salat mensolat jenazah. Jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari najis baik tubuh, kafan, ataupun tempatnya. Jadi semuanya itu telah suci. Ini syaratnya mensolati mayit. Yang kedua, orang yang mensolati telah memenuhi syarat-syarat sah melakukan sholat. Tahu syarat sahnya apa saja? Yang ketiga, posisi musolli, posisi orang yang sholat berada di belakang jenazah jika jenazahnya laki-laki. Dan bagi imam atau munfarid, sebaiknya berdiri tepat pada kepala. Jika jenazahnya perempuan, maka posisinya tepat pada pantat. Yang keempat, jarak antara mayat dan musolli tidak melebihi 300 dhira', kurang lebih ini 144 meter, jika sholat dilaksanakan di luar masjid. Yang kelima, tidak ada penghalang di antara keduanya. Jadi antara jenazah dan yang mensolati itu tidak ada penghalang. Berikutnya musolli hadir, orang yang sholat itu harus hadir, berada di dekat jenazah. Jika yang disolati tidak gaib, kecuali yang gaib. Kalau gaib ini bisa dari jauh, namanya juga gaib. Itu mensolati jenazah. Sekarang rukun-rukunnya. Yang pertama, rukun sholat jenazah itu niat. Niatnya itu biasanya dan harus menggunakan nawaitu usolli ala hadzal mayyiti fardu kifayatin fadlillahi ta'ala. Bisa diulangi lagi, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin fadlillahi ta'ala. Yang kedua, harus berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbir 4 kali dengan menghitung takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah atau penggantinya jika tidak mampu. Yang kelima, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua. Yang keenam, mendoakan mayat setelah takbir ketiga. Yang ketujuh, membaca salam pertama. Teknis pelaksanaan salat jenazah. Teknisnya, takbiratul ihram beserta niat yang tadi, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin fadlillahi ta'ala. Yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Jadi setelah takbir itu membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu takbir yang kedua,
Takbir yang kedua itu membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimal, paling sedikitnya baca seperti itu. Yang kelima melakukan takbir ketiga. Setelah takbir ketiga itu membaca Allahumma fillahu warhamhu, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini kurang tulisannya. Yang keenam, setelah takbir keempat sunnah baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafsidna ba'dahu wa filana wa lahu. Berikutnya membaca salam. Pemakaman jenazah, ini yang keempat, pembahasan yang keempat dari perawatan jenazah. Tahap persiapannya ada tahap proses. Tahap persiapan sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman, liang kubur itu harus sudah siap. Begitu pula semua peralatan pemakaman seperti papan, batu nisan, dan lain-lain sebagainya. Jadi semuanya itu harus sudah siap di tempat pemakaman. Yang kedua, proses pemberangkatan. Setelah selesai disolati, kemudian keranda jenazah diangkat. Terus setelah itu, salah satu dari wakil keluarga memberikan kata sambutan yang isinya yang pertama, permintaan maaf kepada para hadirin dan saudara-saudara yang ada di sana. Yang kedua, pemberitahuan tentang pengalihan urusan hutang piutang. Ini harus diurus hutang piutangnya. Jadi wakilnya itu ngasih tahu kepada masyarakat yang hadir di situ untuk pengalihan urusan utang piutangnya. Yang ketiga, sambutannya itu persaksian atas baik dan buruknya amal perbuatan mayat. Jadi itu ada persaksiannya. Yang keempat, sekedar mau'idul hasanah, sekedar ucapan biasa. Itu tadi yang kedua itu proses pemberangkatannya. Sekarang yang ketiga, cara mengantar jenazah. Pada dasarnya dalam mengusung jenazah diperbolehkan dengan berbagai cara, namun disunahkan meletakkan jenazah di keranda dengan diusung 3 atau 4 orang, yakni 1 orang di depan, 2 orang lainnya di belakang, atau masing-masing 2 orang. Sedangkan pengusung sebaiknya dilakukan oleh orang laki-laki. Yang keempat, proses pemakaman jenazah. Dalam pengusungan jenazah, hendaknya posisi kepala jenazah berada di depan. Pengiring jenazah sebaiknya ada di depan dan dekat dengan jenazah. Mengiring dengan jalan kaki lebih baik daripada berkendaraan. Dan bagi pengiring disunahkan berjalan agak cepat. Ini agar cepat sampai di tempat pemakaman. Prosesnya. Dalam penguburan ada 2 jenis liang kubur. Yang pertama liang cempuri, yaitu liang kuburan yang tengahnya digali seperti menggali sungai. Hal ini diperuntukkan bagi tanah yang gembur. Yang kedua liang landak atau liang lahat, yaitu liang kuburan yang sisi sebelah baratnya digali sekira cukup untuk mayat, dan hal ini diperuntukkan untuk tanah yang keras. Kemudian dilakukan proses pemakaman sebagai berikut. Yang pertama, setelah jenazah sampai tempat pemakaman, keranda diletakkan di arah posisi kaki mayat untuk Indonesia pada arah selatan kubur. Jadi jenazah itu keranda itu diletakkan di arah posisi kaki mayat untuk Indonesia itu pada arah selatan kubur. Yang kedua, secara perlahan jenazah dikeluarkan dari keranda dimulai dari kepalanya, lalu diangkat dalam posisi agak miring dan kepala menghadap kiblat. Berikutnya kemudian diserahkan pada orang yang ada di dalam kubur dan yang sudah siap-siap untuk menguburkannya. Jadi setelah dikeluarkan perlahan, kemudian diserahkan pada orang yang ada di dalam kubur itu yang sudah siap untuk menguburkannya. Yang keempat, bagi orang yang menyerahkan jenazah tadi disunahkan membaca doa. Sama, yang meletakkan juga disunahkan membaca doa. Kemudian, jenazah diletakkan pada tempat tersebut pada dasar makam itu dengan posisi menghadap
ke arah kiblat serta kepala di arah utara. Tali-tali terutama yang ada pada bagian atas supaya dilepas agar wajah jenazah terbuka. Kemudian pipi jenazah ditempelkan pada tanah. Berikutnya, pada saat proses pemakaman ini, setelah liang kubur ditutup dan sebelum ditimbun tanah, bagi pentakziah, orang yang di sekeliling itu disunahkan dengan kedua tangannya untuk mengambil 3 genggaman tanah bekas penggalian kubur, kemudian menaburkannya ke dalam kubur melalui arah kepala mayat. Setelah itu, salah satu di antara pengiring membaca adzan dan iqamah di dalam kubur, kemudian di atas mayat ditutup dengan papan dan lubang-lubangnya ditutup dengan bata atau tanah. Berikutnya, khusus untuk liang landak, lubang yang ada di dalam ditutup dengan tanah dan bata. Kemudian liang kubur ditimbun dengan tanah sampai kira-kira 1 jengkal dari permukaan tanah. Jadi timbunannya itu kira-kira 1 jengkal dari permukaan tanah. Berikutnya disunahkan lagi memberi atau memasang 2 nisan. Juga disunahkan menaburkan bunga, memberi minyak wangi, meletakkan kerikil, serta memercikan air di atas makam. Selanjutnya, salah satu wakil keluarga atau orang yang ahli ibadah mentalkin mayat dan disunahkan membaca 3 kali. Selesai pentalkinan, pihak keluarga dan pentakziah sebaiknya tidak bergegas untuk pulang, akan tapi tinggal sebentar untuk mendoakan mayat agar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjawab pertanyaan dalam kubur. Itu proses-prosesnya dari awal sampai akhir yang harus dikerjakan sebagai umat muslim, dan itu fardu kifayah seperti yang sudah dijelaskan di awal. Mungkin hanya segitu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, sebelum saya akhiri, ini ada tugas untuk kalian. Yang pertama, tadi tulis doa orang yang menyerahkan jenazah. Yang kedua, tulis doa orang yang meletakkan jenazah. Yang ketiga, tulis bacaan-bacaan pada saat taburan tanah bekas galian kubur. Nah, tugas ini bisa kalian tulis, terus kalian foto dan kirim japri ke saya lewat WA. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.